Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengolah sampah organik rumah tangga untuk menjadi pupuk kompos cair. Nah, yang pertama kita harus siapkan bahan-bahannya dulu. Nah, bahan-bahannya itu apa saja? Nah, jadi yang kita olah itu adalah sampah organik. Ya, bisa sampah daun-daunan, bisa sampah sisa sayuran, atau sampah organik lainnya. Ya, misalnya apa, kulit pisang, dan macam-macam. Pokoknya sampah yang dari tanam-tanaman, nah itu bisa kita olah menjadi pupuk kompos cair. Nah, jadi bahan dasarnya sampah organik. Kemudian berikutnya yang kedua, bahan yang kita perlukan adalah larutan EM4 pertanian. Nah, ini adalah mikroorganisme yang digunakan untuk mempercepat proses pengomposan atau proses pembusukan sampah. Nah, kemudian ada bahan tambahan lainnya yaitu larutan gula, ya, larutan gula merah. Nah, sebetulnya bisa menggunakan molase, cairan tebu itu, atau bisa juga menggunakan bahan pengganti yaitu larutan gula merah. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan larutan gula merah. Nah, kemudian untuk peralatannya kita juga butuh sprayer, botol sprayer seperti ini. Untuk apa? Untuk menyemprotkan larutan EM4. Nah, tentu yang paling penting adalah adanya tabung komposter yang digunakan untuk wadah pengomposan, ya, atau wadah pembusukan sampah, sehingga nanti bisa menghasilkan pupuk kompos cair yang kita harapkan. Nah, kita langsung saja mulai bagaimana aplikasinya. Nah, yang pertama kita harus siapkan bahan-bahannya dulu. Nah, yaitu kita harus siapkan larutan EM4 ini ke dalam botol sprayer. Baik, kemudian larutan EM4 ini kita tuangkan cukup satu tutup botol ini. Kita tuangkan satu tutup botol. Masukkan ke dalam botol sprayer. Cukup satu tutup botol saja untuk larutan EM4-nya. Nah, berikutnya kita tambahkan larutan gula merah. Larutan gula merah sebanyak 3 tutup botol EM4 itu tadi. Wah, jadi pola ini. Jangan mangap, telan nanti. Cukup 3 tutup botol. Nah, setelah itu kemudian kita penuhkan dengan air biasa. Ya, kita penuhkan air biasa botol sprayer. Udah aku pegang, aman. Stop. Bebas. Udah. Nah, setelah itu baru bisa kita aplikasikan pada sampah yang akan kita komposkan. Lagi. Nah, pertama-tama kita masukkan sampahnya ke dalam tabung komposter sedikit demi sedikit. Sedikit. Masukkan sedikit. Mau cepat aja kamu. Ya, senggam. Masukkan rata sedikit. Nah, kemudian sedikit demi sedikit kita semprotkan dengan larutan EM4 tadi. Sampai basah merata. Jadi tape ini.
Padahal kita jauh pakai masker, kita tahu wangi dan bau apa. Ini catnya deh. Ya tahu sama dia. Ya, bis. Kamu lihat aja maksudnya sekali, biar dapat kompos sekali. Oke, jadi setelah sampah kita masukkan dan disiram, disemprot dengan larutan E4 itu, maka kemudian kita tinggal menunggu proses pembusukan sampah ini berlangsung sekitar 15 hari sampai 20 hari. Nah, setelah itu nanti kita akan dapatkan hasil pupuknya. Setelah dilakukan langkah-langkah tadi, maka kita tinggal menunggu jangka waktu 15 hari untuk proses pembusukan sampah. Nah, biasanya setelah 15 sampai 20 hari, sampah yang kita masukkan tadi sudah membusuk dan bisa diambil pupuk kompos cairnya, ya, melalui tabung komposter ini. Kita tinggal buka keran yang ada dan nanti kita siapkan wadah untuk penampungannya. Nah, ini adalah contoh pupuk kompos yang sudah jadi dan bisa langsung digunakan untuk tanaman. Ya, jadi 1 liter pupuk kompos cair ini bisa digunakan untuk tanaman dengan dicampurkan ke 50 liter air. Nah, jadi tinggal langsung disiramkan saja ke tanaman. Bisa untuk tanaman pertanian atau tanaman hias, macam-macam bisa. Ya. Nah, jadi gunanya untuk apa? Yang pertama untuk menyuburkan tanah, ya, mengembalikan unsur-unsur hara tanah supaya kembali subur tinggi. Nah, jadi ini adalah pupuk organik sehingga bebas dari bahan-bahan kimia yang bisa merusak tanah itu sendiri. Nah, itu. Dan ini bisa diaplikasikan setiap hari, ya. Jadi setiap hari ditambah sampahnya, kemudian disemprot seperti tadi, diulangi lagi sampai penuh tabung ini. Nah, biasanya kalau dia sudah membusuk itu akan mengendap sendiri tuh. Jadi kita nggak perlu bongkar ulang, kecuali kalau memang sudah penuh ini ampasnya, nah, baru kita keluarkan ampasnya. Ampasnya itu bisa digunakan untuk pupuk kompos, ya, kompos padat. Nah, itu yang biasa digunakan untuk tanah-tanah kompos. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.